di lapangan 7. Pokoknya di lapangan 7. Nggak boleh lebih. Makin berat dong buat main lokal. Ya makanya dan kan gini, terus itu kan ada tambahannya kan nih, pemain under 23 ya? Iya. Under 23 itu 45 menit, Betul, tapi minimal. tidak berubah hanya satu orang berprestasi. Iya, Nah, betul. ini perlu ada obrolan antara pelatih 18 klub ini mungkin dengan direktur teknik nanti, mungkin atau dengan coach Indra sekarang kan PLT direktur teknik nih, dengan Patrick Clifford, dengan bagaimana mencari solusi bareng gitu loh, mempertahankan M. Tahir, Nelson Alom gitu, dan kembalinya salah satu kapten 2 musim yang lalu. Si Persik ini lini belakangnya masih tidak terlalu berubah, tapi tengahnya agak berubah. Walaupun Bayu Oktor, Rohit, gue rasa masih jadi tapi maksudnya kayak Z itu kan playmaker, jadi solusi gitu. Ini terus di depan tuh selain Ahmad Nurdianto, mereka punya Matius Leandro. Ini apakah dia bisa menjalankan peran seperti Ramiro Vergozzi 2 musim yang lalu? Welcome back to Discord, diskusi olahraga bareng Rais dan kembali bersama S2 Ernesto. Yay. Yes, saat ini kita akan kembali membahas tentang sepak bola Indonesia yang lagi hangat akhirnya PT juga udah bukan PT LIB, I-League namanya. Liage. I-League agak internasional namanya. Jadi sudah memastikan bahwa penerapan kuota pemain asing itu tetap maksimal 11 buat direkrut, tapi yang masuk DSP 9, yang main 7. Berarti nanti kalau ada pemain yang dikeluarin asing harus diganti asing? Nggak harus sih. Nggak harus, tapi 2 pasti bisa dimainkan. 2 keluar, 2 main. Tapi kan kalau pergantian kan nggak harus asing. Oh iya, nggak harus asing sama asing. Iya. Oke, jadi kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya pemain lokal bisa diganti asing? Bisa. Pokoknya di lapangan 7. Pokoknya di lapangan 7? Nggak boleh lebih. Makin berat dong buat main lokal. Ya makanya dan kan gini, terus itu kan ada tambahannya kan nih, pemain under 23 ya? Iya. Under 23 itu 45 menit, Betul, tapi minimal. tidak berubah hanya satu orang. Satu orang. Betul, sama seperti musim lalu sih sebenarnya. Sama seperti musim lalu, dan ini ya itu tadi lu bilang akan berat, terutama ketika Gerard Van den Berg juga ngomong kan soal pemain muda Indonesia harus diberi banyak kesempatan. Nah, artinya ini terutama tim-tim yang sudah punya lebih dari 8 pemain kan 9 di DSP. Ada kalau dia punya lebih dari 7 berarti ada 8, 9 atau bahkan hanya 11. Ini kan pilihan mereka makin banyak nih. Persaingan makin banyak, dan dengan adanya 11, kalau rata-rata tim itu punya Persija aja ini tanggal berapa ya? Tanggal 30 ya. Kita syuting tanggal 30 itu mereka punya 29 pemain ya. Nah, itu kalau dikurangin misalnya mereka punya sekarang 9 pemain. 9 pemain berarti asing 20 kan, lokal 20. Nah, ini kan persaingan makin berat nih. Nah, kalau tim punya 31 pemain asingnya 11 kan juga 20. Artinya makin banyak nih persaingan, dan ini menurut gue juga apa yang bukan diresahkan ya, apa yang diomongkan oleh pelatih under 23 itu menurut gue juga make sense gitu dengan kita bukan ngomong kemarin gagal di final Piala AFF ya atau Asian Championship U23 ya, bukan, tapi kedepannya karena ini masih akan banyak lagi, ada kualifikasi Piala Asia, ada SEA Games, ada segala macam. Jadi artinya memang juga harus banyak didiskusikan ini, karena kalau kita lihat dari semua 18 tim itu yang pelatih lokal cuma 1. Iya. Nah, pelatih kan tentunya dalam tanda kutip dia cari berprestasi. Iya, nah, betul. ini perlu ada obrolan antara pelatih 18 klub ini mungkin dengan direktur teknik nanti, atau dengan coach Indra sekarang kan PLT direktur teknik nih, dengan Patrick Clifford, dengan bagaimana mencari solusi bareng gitu loh, gitu. Tapi gue nggak tahu ya, apakah kemarin pada saat national konferensi coaches itu yang di GIS itu diomongin juga atau enggak? Tapi gue ngelihat kan hanya paparan-paparan ya dari mungkin Patrick ataupun Coach Nova waktu itu di national conference memberikan paparan dia. Mudah-mudahan ada diskusi juga timbal balik yang dilakukan juga oleh para pelatih dari klub-klub yang hadir, sehingga ada sedikit solusi gitu loh untuk bisa memperkaya ataupun menambah jam terbang para pemain lokal kita, terutama untuk yang pemain muda. Tapi kan di conference kemarin kan tidak ada pelatih dari Liga 1.
Karena pelatih Liga 1 kan asing semua rata-rata. Jadi artinya itu perlu ada sesi khusus sih menurut saya gitu. Kan ini menjelang tanggal 8 itu kan ada seminar LO, seminar MO gitu. Nah, mungkin pelatih-pelatih dari 18 kalau nggak salah pernah seluruh pelatih Liga 1 itu datang ke Jakarta waktu itu Loss of the Game. Oh, Law of the Game. Iya, Law of the Game. Bareng di situ. Nah, gue lupa apakah seluruh pelatih itu juga membicarakan kondisi ini. Tapi kan itu kebutuhan untuk kompetisi. Ya, kompetisi memang. Ya kan kaitannya juga pasti akan ke sana juga kan, regulasi juga kan. Akhirnya pasti akan jadi pembahasan soal penerapan pemain asing ini seperti apa. Tapi yang pasti memang dengan adanya 7 pemain asing ini pasti makin kompetitif ya. Mudah-mudahan pemain asing yang didatangkan pun juga memang levelnya kompetitif. Betul. Dan bisa mengangkat kualitas dari para pemain lokal kita. Itu kan yang kita harapin ya, dengan banyaknya pemain asing dan akhirnya mengangkat kompetisi kita. Iya. Nanti salah satu yang akan kita bahas ketika nanti kita bahas Arema, ada gunanya pemain asing itu yang dari pengamatan kita ya. Betul. Dan di beberapa tim lain. Tapi salah satunya yang paling kita notice ada Arema. Iya, yang kemarin kita udah bahas PSM ya. PSM ini gue agak flashback, menarik juga, banyak banget pemain muda yang mereka rekrut. Betul. Sepakat. Bukan dari akademi mereka doang, tapi pemain yang mereka datangkan ya. Iya. Mungkin ini terkait budget memang. Tapi sejauh ini PSM selalu bisa kompetitif dengan skuad muda mereka. Tapi sebenarnya Persibaya juga melakukan hal yang sama. Persija juga melakukan hal yang sama gitu. Jadi sebenarnya cuma bedanya adalah core dari PSM itu sama karena pelatihnya nggak berganti. Dari 4 musim yang lalu ya, 3 musim atau 4 musim yang lalu. Bedanya dengan Persija nih. Dari Thomas Doll 2 musim, terus pindah ke setelah Thomas Doll siapa? Carlos Pena, sekarang ke Mauricio Sousa gitu. Jadi menurut saya perbedaannya itu. Karena kalau dilihat musim ini Persija juga melakukan hal yang sama dan menurut saya ini fungsi dari EPA. Ya kan ini fungsi dari EPA kan. Jadi fungsi dari salah satu syarat dari licensing kan adalah pembinaan kan. Nah, jadi ini ada, jadi bukan hanya sekedar tim kalau mau EPA bikin seleksi gitu kan. Kita tidak pernah lihat Persija bikin seleksi untuk EPA karena mereka sistemnya udah terbentuk kan. Iya, gitu. Sudah ada akademinya sendiri dan juga sistemnya. Tapi yang pasti memang Persib pun juga mulai mempromosikan banyak ya pemain-pemain muda mereka dari akademi mereka. Jadi memang seharusnya seperti ini. Dalam sistem pembinaan kita ada promosi-promosi dari hasil didikan akademi sendiri. Tapi memang itu tadi semacam conference tapi khusus untuk klub Super League, pelatih 18 tim bersama Coach Patrick, Coach Indra sebagai PLT Direktur Teknik dan Coach Gerald maupun pelatih timnas lah. Pelatih timnas semua itu ngobrol bareng bagaimana, karena kalau law of the game yang lu bicarakan tadi kan itu untuk kebutuhan kompetisi. Ini untuk kebutuhan timnas Indonesia. Itu juga menurut saya penting gitu. Karena dulu pernah sebenarnya dilakukan oleh kalau nggak Luis Mia, Simon McManamy ya. Melakukan hal yang sama, cuma hanya sekali aja gitu. Ya itulah kita berharap yang terbaik dari regulasi pemain asing ini. Gue belum dengar lagi suara miring lagi setelah diputuskan ini ya dari APPI sendiri ya. Walaupun sebenarnya nggak signifikan juga. Gua, harusnya 6 kemarin tuh udah cukup. Karena kecuali kalau misalkan ada privilege, tim yang berlaga di kompetisi Asia dikasih khusus privilege. Lo boleh misalnya maksimal 9 gitu misalnya. Karena kan lo main di Asia nih bebas nih gitu untuk angkat. Tapi si pemain asing itu bolehnya mainnya di Asia. Kayaknya itu diterapin di Malaysia apa di mana? Enggak, kalau Malaysia gini, jadi itu kebijakannya adalah dia punya 2 tim. Jadi bisa ditaruh di suite, tapi nggak ada kebijakan yang tidak boleh main gitu. Tadi 2 tim. Jadi kayak Jerry Amat itu di beberapa momen main di ACL, di Liga, tapi porsinya paling enggak lo bisa milih lah yang main di Liga pekan ini siapa, yang main itu siapa, bebas lo pilih, tapi dari 9 itu lo boleh daftarin 9 gitu. Kalau lo main di Asia lo main 9, tapi kalau main di Indonesia lo coba boleh 7. Dan kebijakan, jadi lo tinggal pilih cap-cip tuh ya gitu. Nah, kebijakan itu sebenarnya diterapkan di Vietnam, Vietnam juga melakukan itu. Jadi misalnya 4 pemain yang tim yang ke Asia itu 7 atau 6. Tapi dari 7 ini bisa dimainin semua. Benar. Gitu. Tapi ya itu tadi makanya ini kan sebenarnya soal kebutuhan U23 lebih tepatnya kan gitu. Jadi seperti yang diomongkan oleh seorang Coach Gerald gitu, bahwa pemain harus punya jam terbang yang sama dan ketika dikumpulin di timnas mereka tinggal chemistry aja. Chemistry dan taktik aja sih sebenarnya, gitu. Pemahaman taktik sih. Ya kita berharap
mudah-mudahan ini kan kompetisi nanti berjalan mungkin sekitar sebulanan, akhirnya masuk TC lagi untuk kualifikasi Piala Asia. Ditambah lagi nanti ada pemain naturalisasi baru atau pemain diaspora yang akan datang nanti di kualifikasi, mudah-mudahan bisa memperkuat tim kita dan lolos ke Piala Asia. Oke, kita lanjut ke PSBS dulu dah nih. Soal bursa transfer yang sudah makin mendekati akhir, sudah pada launching, ibaratnya tim-tim. PSBS Biak lumayan agak tidak seperti musim lalu ya. Sekarang agak keren dikit, misterius. Terus mereka sudah pasti di di kandang PSS di Maguwo Harjo. Persatuan Sepak Bola Biak Seturan. Seturan itu Sleman. Biak Sleman. Iya, dan dia merekrut pelatih spesialis selamat dari degradasi. Iya, Divaldo Alves. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan tulisan Marcos Samsus segala macam itu salah ya. Jadi Divaldo Alves, dan dia asistennya itu kalau antara asisten dan interpreter, jadi satu itu Toyo, coach Toyo, Antonio Claudio. Jadi termasuk Robertino Pugliara pun udah say goodbye dengan mereka. Jadi udah announce say goodbye. Yang pasti kalau pemain asing mereka kabarnya itu Jaime yang Persija itu loh. Jamerson Javier yang kemarin dipinjemin. Javier itu kemungkinan sana. Terus yang sudah di non tapi belum di welcome tapi sudah dipajang di IG mereka ada Sandro Embalo ya. Musim lalu. Iya, betul. Tadi ada pemain juga, katanya mereka punya Eduardo Barbosa segala macam gitu. Tapi yang pasti PSBS ini sudah internatnya di Kaliurang. Ada pemain lokalnya banyak tuh. Ada Ilhamuddin, yang baru ya Ilhamuddin si Heri Susanto, Andre Octaviansa Cobra, mempertahankan M. Tahir, Nelson Alom gitu, dan kembalinya salah satu kapten 2 musim yang lalu, Rumere gitu, gue lupa namanya. Peter Rumere itu siapa gitu, kembali ke PSBS gitu. Jadi menurut saya ini PSBS walaupun misterius, tapi persiapan mereka sudah dilakukan gitu. Jadi sebenarnya mereka takutnya ini tiba-tiba malah justru meledak gitu loh. Gitu. Ya, kita tunggu aja sih, mudah-mudahan ya bisa memberi perlawanan lagi ya kayak musim lalu. Dan kita ke Arema. Yang gagal Piala Presiden, kemudian kemarin kalah telak dari Persija di acara launchingnya Persija gitu. Kalau ngeliat dari permainan, terus dia lepas pinjaman ke si Thales Lira. Gua agak kaget juga tuh. Tiba-tiba Thales Lira kok, ditarik Persija nih gitu loh. Diumuminnya di situ lagi. Agak unik juga nih. Kalau lu lihatnya gimana? Yang pasti kan gini, sebenarnya Arema itu kan mereka sudah punya back baru ya. Ada Yan Mota, mantan Persija juga kan. Ada juga Odivan. Odivan ini back pemain belakang. Jadi artinya kemungkinan Thales Lira itu bisa menjadi beban tim atau seperti apa. Tapi kan di antara 3 pemain ini, Odivan, Yan Mota, dan Thales Lira ini yang paling konsisten musim lalu. Iya, stabil ya. Agak-agak. Dan lumayan subur loh kalau gue nggak salah ya. Betul. Jadi pemain ini sebenarnya mau memulai karir di Sleman, lalu pindah ke Arema dan cukup baik ya. Kalau di musim lalu sama backnya yang agak senior di Korea, back Korea musim lalu. Benar. Back Korea itu. Tapi kenapa kagetnya adalah Yan Mota dan Odivan yang dipertahankan gitu. Pemain ini baru. kayaknya juga ya bisa jadi. Mungkin bisa jadi. Gaji Thales Lira ya udah lo yang bayarin Persija gitu ya. Gitu kali ya. Jadi memang Marcos Santos ini agak berisiko sebenarnya dengan melepas Thales Lira sebenarnya, karena dia tuh core-nya Iya, salah satu core-nya benar. Core-nya kan dia, Dalberto, kiper sama dia. Iya, kiper sama dia. Julian Guevara di tengah. Iya, Julian Guevara benar. Gitu. Jadi itu dipertahankan semua kecuali Thales Lira agak-agak. Kalau mungkin yang dipinjemin pemain tengah atau depan masih oke lah ya. Ini pemain belakang nggak riskan, tapi ya perhitungan. Ya itu kan di perhitungan ya, mungkin pelatih juga cocoknya sama Sian Mota. Itu kita secara teknis juga kan bisa aja kayak gitu. Tapi kalau dari pengamatan abal-abal kita sih gue sih sebenarnya harusnya Thales Lira dipertahankan sama Arema. Tapi ya Persija beruntung juga dapat Thales Lira gitu, walaupun sekarang persaingannya berat banget dong. Kalau ada dia di lini belakang 3 itu Jordi, terus si Rizky Ridho, Thales Lira, Hansamu. Ada beberapa pemain muda juga yang back tengah. Ini jadi lumayan ketat juga nih. Mau pakai 3 apa 4 jadinya nih si Mauricio Sosa ya. Tapi kalau melihat yang ada ya, kan tengah ada Alano, ada yang back kan, ada Sosa, ada siapa lagi? Alan ada 2 kan, betul. Itu kan yang satu kan kemungkinan menggantikan peran Virsa kan. Jadi memang tengah ini kemungkinan besar ya
Televita akan berat karena memilih duet Jordi sama Rizky Ridho atau penggantinya si Yahya Samu. Atau mungkin nanti digorong dia ke depan. Nah, bisa jadi. Bisa jadi. Jadi kemungkinan dia main di agak tengah bisa gitu. Tapi kalau duet ini karena bek kirinya juga asing gitu. Jadi Persija ini, tapi kita nggak usah bahas Persija dulu di sini, bahas Arema aja. Bahas Arema dulu. Tapi emang pasti Arema Jayu Sarono balik. Ya. Terus ya di belakang ada Brandon masih. Iya, ada Brandon. Ya, banyak juga pemain muda yang mereka rekrut. Ya. Ya gue sih menantikan ya. Arema sih kalau gue melihat dari komposisi pemain yang sekarang, gue ngeliatnya mungkin Arema masih kembali akan ada di papan tengah. Iya, kalau gue lihat sih perekrutan lokal tidak terlalu masif ya, kecuali memang Dwiki Mardianto itu mungkin yang salah satu pemain yang cukup potensial. Dia sebelumnya Deltras dan sebenarnya musim lalu dia hampir ke Arema. Terus mereka masih punya Ahmad Maulana yang di timnas, masih ada Arkan Fikri. Nah, Arkan Fikri notice ya tadi yang saya bilang. Ini salah satu pemain yang konsisten musim lalu dan mendapat pujian dari Julian Guevara, pemain asing. Jadi Julian ini merasa pekerjaannya makin ringan ketika ada Arkan Fikri. Dan ternyata ketika di U23 asuhan Coach Gerald di Piala ASEAN Championship, dia cukup maksimal gitu. Artinya Arkan ini salah satu pemain yang tertrigger bagus oleh tim pemain asing gitu. Jadi maju bersama pemain asing gitu. Ini yang dibutuhkan kondisi ini. Dan jam terbang dia salah satu yang terbanyak di tim saat ini ya. Itu membuktikan ya kematangan bermain itu kelihatan banget kemarin. Pemain yang mungkin jam terbangnya sedikit di klub dengan yang banyak. Kelihatan loh kematangan bermainnya kayak gimana ini gitu. Soal kalau mungkin teknik kan bisa diatur ya, maksudnya bisa ditingkatkan. Tapi kalau mental kan beda Betul. kan. Gitu. Betul itu. Nah, sekarang kita ke Persik Kediri yang membangun harapan baru bersama Ong Kim Sui yang akhirnya membawa selamat Persis Solo musim lalu. Terus para pemain lokal dipertahanin. Hanafi, Yusuf Meliana, kemudian Bayu Oto, Farsa Ditama, Ezra, Rohichan, Kiko, Leona Facio, Fafa Mario dan Adi Eka. Sementara pemain-pemain yang dilepas tuh kayak si striker siapa? Ada yang Eze Valente dilepas. Terus yang pasti beberapa core tengah itu dilepas sih. Jadi kalau ngelihat siapa namanya si Persik ini, lini belakangnya masih tidak terlalu berubah. Tapi tengahnya agak berubah. Walaupun Bayu Oto, Rohit gue rasa masih jadi tapi maksudnya kayak Z itu kan playmaker nih. Iya, betul. Ini playmakernya ini sepertinya yang baru itu siapa yang Portugal itu yang akan jadi calon pengganti si Z Valente. Jadi Portugal ke Portugal lah itu. Terus kita juga mereka di depan mendatangkan yang dari klub Malaysia itu siapa sih? Lupa gue. Telmo apa Adrian? Telmo Castanheira. Iya betul itu ya. Telmo Castanheira, ada juga di tengah ada kedatangan pemain berpengalaman macam Nofri Setiawan, Yandi Sofian di depan, terus ada Kamila, Sahrial Abimanyu. Iya benar. Pedro Matos ya. Pedro Matos. Ya benar. Immanuel Garcia sama Lukau. Ya ini pemain dari Persik Kediri yang kita akan lihat ya kejutannya seperti apa. Musim lalu nyaris saja mereka bisa tembus ya 4 besar dan yang pasti ini kan Persik Kediri ini sangat Asia sekali sekarang kan dengan kemarin programnya Arthur Irawan, terus melawan Asian Warriors segala macam ini kita tunggu karena proper mereka untuk stadion cukup bagus. Jadi stadionnya dibersihkan sama dengan Bayangkara. Nanti Bayangkara musim depan kita bahas, tapi saya sedikit spill bahwa Bayangkara salah satu yang stadion dari yang kurang layak atau nggak layak menjadi sangat layak. Sama dengan Persik Kediri yang sempat pindah ke Blitar kan kemarin, stadionnya dibenerin semua dan cukup baik gitu. Artinya ini juga tidak ada masalah lagi karena tidak akan pindah-pindah. Termasuk tadi kita bahas PSBS beda dengan musim lalu kan, pindah dari Bali ke Papua. Mereka full sepertinya di Jogja gitu. Jadi ini sebenarnya juga baik bagi sebuah tim tidak pindah-pindah kandang. Betul. Tapi memang kalau resikonya kan PSBS kan harus jauh dari supporternya gitu aja. Tapi Jogja banyak orang Papua juga. Orang-orang Biak mungkin banyak di Jogja. Orang Biak juga di sana. Jadi memang ya kita lihat aja nanti dan kita pengen lihat nih kayak Yandi Sofyan, Nofri, Irkamila sama Sarian Abimanyu ya. Yang bakal seperti apa nih karena bersama klub sebelumnya terutama Yandi Sofyan dan juga Sarian Abimanyu kurang mendapatkan menit bermain. Iya benar. Dan khusus untuk catatan untuk
Seharian itu memang musim lalu dari 2 musim terakhir sebenarnya di Persija tidak terlalu banyak ya. Dia bahkan bersaing dengan Reski Fandi aja kadang-kadang dia kalah gitu. Jadi ini juga menarik sekali. Di situ ada Gavin Kwan dan Muhammad Firly, dua-duanya pinjaman dari satu dari Barito, Muhammad Firly yang satu dari Borneo. Nah, ini juga menarik nih. Gavin Kwan ini bisa dimainkan sebagai fullback, bisa jadi winger, bisa jadi penyerang. Jadi penyerang gitu. Ini juga utility player lah si Gavin. Nah, Persita, kita udah wawancara presidennya waktu itu. Yes. Kemarin launching tetap gak berubah, target 3 besar loh. 3 besar. Dengan pelatih Carlos Peña. Pede nih Persita, Pede Karcisadani. Iya. Mereka antara 5, pokoknya 3 sampai 5 besar lah ya targetnya sampai. Tapi ini juga menarik karena sebenarnya Persita nyaris tidak membuang core timnya. Kipernya Igor Rodriguez masih ada. Di belakang masih ada Tamirlan Javlon masih ada. Di tengah Bai Sinjong masih ada. Nah, di depan aja mereka agak berubah. Tapi siapa Garnet? Ramiro Vergonzi. Iya, itu kan Persik kan kemarin. Ramiro Vergonzi. Tapi udah nggak di situ lagi. Udah nggak di situ lagi. Yang pasti kalau lihat Persita sih mereka masih punya Yardan Javi. Masih ada Esa Sahrul. Jadi pemain-pemain yang secara bagus naik, tapi Ikhwan Tanamal cabut. Salah satu pemain potensial mereka. Nah, ini menurut saya sih akan menarik ketika mereka menggabungkan di lini depan. Ini pemain yang menurut saya Ahmad Nur Ardianto masih nggak? Masih. Ini yang saya tunggu itu sebenarnya, ini saya cek dulu namanya, Pablo Ganet. Ini pemain dari Portugal kalau nggak salah ya. Ini sempat jadi inceran Persebaya segala macam, Jadi ini pemain cukup bagus katanya gitu. Secara profil bagus gitu, CV-nya musim lalu bagus gitu. Ini apakah dia bisa jadi, kan ini tengah dari Persita itu gelandang bertahannya dengan Basington bagus, tapi ke depan, suplai bola ke depan agak berkurang. Gitu. Nah, ini apakah dia jadi solusi gitu? Ini terus di depan tuh selain Ahmad Nurdianto mereka punya Matius Leandro. Ini apakah dia bisa menjalankan peran seperti Ramiro Vergonzi 2 musim yang lalu? Terus yang musim lalu ada yang namanya agak unik, siapa namanya? Strikernya? Siapa? Lupa gue. Gue lupa. Strikernya Persita, coba lo cek dah. Strikernya Persita asing musim lalu. Oke. Ya agak unik yang nyetak golnya banyak. Oh iya. Namanya siapa ya? Gue lupa. Tadi ya cek dulu ya. Kita suka lupa soalnya. Tapi yang pasti memang yang menarik adalah dari Persita ini, kalau melihat dari PD-nya mereka ini, gue ngelihat chemistry-nya sih yang sudah terbangun. Ya. Terus Carlos Peña tidak, walaupun mungkin sebagian besar adalah squad musim lalu, tapi dia udah tahu nih harus diapain ini tim gitu loh. Dibentuk seperti apa, pemain baru yang ditambah juga yang didatangkan seperti apa. Nah ini yang sudah dipelajari sama Carlos Peña sehingga ada rumusan PD buat di 3-5 besar. Betul. Ini Marius Ompue itu lah. Gimana nyebutnya gue lupa dah tuh. Rajudani. Iya itu dia tuh. Tapi yang pasti mereka juga mereka lini belakang mereka masih punya Berbesa juga ya. Iya Berbesa. Tapi yang pasti lini belakang mereka tidak berubah. Javlon dan Tamirlan ini sepertinya menjadi Igor lagi, apalagi kiper terbaik kan tuh dia musim lalu. Dan kita tunggu si Ryuji Utomo ini juga solusi nih, pemain solusi tiba-tiba ke depan. Tapi yang pasti gini, dengan tidak banyak core yang dibuang, Persita ini mungkin bisa makin mantap dengan Carlos Peña. Jadi Carlos Peña, karena ketika masih dilatih Fabio Lefundes, Carlos Peña udah nonton, udah beberapa momen nonton dan melihat sepertinya yang dipertahankan ini dan ternyata semua core yang dipertahankan, termasuk yaitu tadi Igor, Tamirlan, terus di belakang masih ada kaptennya siapa? Toha, masih ada Mario Zardel. Di tengah mereka masih punya Esa Sahrul. Mungkin kehilangan seorang Ikhwan Tanamal agak sedikit ini ya, bisa mungkin agak sedikit berkurang, termasuk Rizky Septiawan yang dipinjamkan ke PSM. Ke PSM. Tapi kalau overall sih menurut saya Persita walaupun saya nggak yakin ya mereka mencapai 3 besar ya isinya, nggak terlalu yakin gitu. Tapi mereka dengan core yang ada bisa sih mengejutkan. Tapi 10 besar sih gue. 7 besar deh. Masih 7 besar sih kalau gue ngeliatnya Persita ya. Apalagi musim kemarin kan juga agak-agak terseok-seok juga tuh. Mereka di
sempat agak ke bawah gitu. Iya, benar. Walaupun akhirnya selamat lebih awal dibandingkan Persis dan Madura, tapi mereka sempat goyang juga gitu. Tapi yang menarik juga dari komposisi pemain asing musim depan itu Portugal sekarang lagi mulai ekspansi ya. Sampai saat ini kalau nggak salah ada 12 atau 13 ya. Iya, lumayan Jadi, banyak loh pemain Portugal nomor 2 loh. setelah Brasil. Iya, benar. Bahkan pemain Argentina kalah gitu. Banyak kan agennya siapa yang bawa Portugal tuh? Portugal siapa? Portugal tuh karena faktor pelatih sih. Oke. Kan faktor pelatihnya banyak Portugal tuh. Bernardo Tavares, Eduardo Almeida, terus beberapa kayak pelatih fisik dari Portugal gitu-gitu. Jadi ini menurut saya itu menarik. Tapi kalau ngomong agen sih kayaknya overall ya, maksudnya merata gitu loh. Beda dengan Timbalkan. Gabriel Budi yang banyak ditimbalkan. Iya, gitu. benar. Gabriel Budi yang banyak ditimbalkan. Tapi emang menarik fenomena Portugal. Iya, fenomena Portugal ini jadi salah satu yang menarik loh musim depan. Iya. Karena mungkin kesuksesan Zé Valente. Terus siapa lagi ya Portugal kemarin tuh? Flavio Silva. Ya ini Persebaya walaupun musim depan udah pindah ke klub Afrika Selatan ya. Tapi ya ibaratnya sekarang lumayan melimpah nih pemain Portugal nih siapa tahu nanti umur 45 Ronaldo kesini. Gitu, siapa tahu Ronaldo, jangan ketawa kamu. Iya, benar. Ada Siu nanti di atau Felix bisa aja nanti. Felix bisa. Habis dari Al Nassr musim depan bisa Indonesia. Bisa jadi, siapa tahu nanti Kendal Tornado FC naik terus bawa dia. Iya, Diaksa FC naik kan bisa bawa dia juga, siapa tahu. Iya, itulah. Oke, kita tampaknya sudah sampai di situ dulu untuk bahas pergerakan transfer dari klub-klub Liga 1 lagi. Super League sekarang. Super League 2022 tengah ke bawah nih ya. Iya, tengah ke bawah. Jadi terus saksikan konten-konten dari Skor Indonesia karena kita pasti akan bahas secara menyeluruh pergerakan dari transfer seluruh tim dari Super League 2025-2026. Jadi jangan lupa untuk terus komen-komen, kemudian follow sosial media dari Skor Indonesia, baik itu di X, Instagram, Facebook, maupun di TikTok. Terus subscribe YouTube Skor Indonesia, kita juga masih terus ada di Noise. Dan kalau butuh perkembangan, ini kan lagi rame bursa transfer nih, lagi rame bagaimana pre-season, ada semua lengkap di skor.id. Betul, jangan demikian, gua Resetan. SRS tuh. Sampai jumpa lagi.